Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Livia Retnadewati dan Nama juga saya teman Muhammad Aldi Albayaki, NIM 2019-040. ya, NIM saya 2019-017. Pada hari ini akan membahas tentang tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang serta keterkaitan dari dua pernyataan tersebut. Jadi yang pertama, apa sih itu tindak pidana? Tindak pidana itu menurut Barudin Lopa tahun 1997, dia mengemukakan tindak pidana korupsi, yaitu suatu tindak pidana dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Perbuatan merugikan tersebut dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan, dan/atau campur tangan mempengaruhi kebebasan memilih, komersialisasi pungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif di bidang pelaksanaan pemerintah. Tindak pidana korupsi umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi. Secara luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seorang pegawai negeri atau istimewa dipunyai seseorang dalam jabatan umum yang menguntungkan diri sendiri maupun yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana acaranya. Perbuatan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Pasal 2 Ayat 1, 2, dan juga Pasal 3, yaitu disimpulkan tindak pidana korupsi, yaitu setiap perbuatan seseorang atau badan hukum melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan secara langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara atau perekonomian yang diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara. Sebelum langsung ke bahasan korupsi, itu secara umum kita bahas tentang tindak pidana. Apa itu tindak pidana? Yaitu dalam KUHP, subjek tindak pidana itu manusia sebagai oknum. Dan juga subjek tindak pidana itu terlihat pada wujud hukuman atau pidana yang termuat dalam pasal KUHP, yaitu berupa hukuman penjara, kurungan, dan juga denda. Perbuatan dari tindak pidana. Wujud dari perbuatan ini itu dilihat dalam tindak pidana pasal tertentu dari peraturan pidana. Dan dalam bahasa Belanda dinamakan delik omschrijving. Misalnya dalam tindak pidana mencuri, perbuatan dirumuskan sebagai mengambil barang. Ini merupakan perumusan secara formal, yaitu benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari seorang manusia. Sebaliknya, secara material, memuat penyebutan suatu akibat disebabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya pada tindak pidana membunuh. Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai mengakibatkan matinya pada orang lain. Perbedaan perumusan formal dan material ini bukan berarti tidak ada suatu akibat pidana. Dalam pidana dengan perumusan formal selalu ada akibat yang berupa alasan diancamnya hukuman pidana. Akibat ini selalu suatu kerugian pada kepentingan orang lain atau kepentingan negara.
Di dalam bahasa Belanda terdapat istilah constitutive gevolg atau untuk akibat tertentu yang menjadi pokok unsur suatu tindak pidana. Nah, umumnya perbuatan itu kan bersifat positif, tapi juga ada yang bersifat negatif. Contohnya itu dikemukakan seorang ibu yang tidak memberi makan pada anaknya yang masih bayi hingga anak itu meninggal dunia. Kini ibu itu dapat dipersalahkan melakukan pembunuhan yang ada pada pasal 338 KUHP. Hubungan sebab dan akibat. Tindak pidana itu harus ada kaitannya hubungan sebab akibat. Karena dari setiap perbuatan negatif pasti ada akibatnya juga. Nah, kemudian saya akan membahas tentang unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu unsur-unsur objektif, unsur-unsur yang ada di luar diri pelaku, yang berupa perbuatan, berbuat atau tidak berbuat, akibat, delik material, keadaan atau kejadian, delik formil. Sedangkan pada unsur subjektif, unsur yang terdapat pada pelaku, yaitu kesalahan, skul, sengaja, objek, lalai, culpa. Tiada pidana tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban pidana. Hal dipertanggungjawaban si pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan, yaitu keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dari akibat dan akibatnya. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya. Sadar akan perbuatan itu dilarang dan tidak bertindak pertanggungjawaban kalau pada diri si pelaku terdapat alasan pembenaran atau pemaaf pada pasal 44, 45, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Pemidanaan yaitu merupakan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang disangka melakukan tindak pidana atau hukum acara pidana. Lanjut ke korupsi, jenis-jenis korupsi di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis tindak pidana di dalam undang-undang ini meliputi korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan. Kolusi merupakan sikap perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi. Nepotisme yaitu setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan dirinya sendiri, kepentingan keluarga atau kroninya atas kepentingan masyarakat, negara, bangsa. Istilah lain nepotisme itu tindakan yang hanya menguntungkan sanak saudara atau teman-teman sendiri terutama dalam pemerintahan walaupun objek yang diuntungkan pun tidak kompeten. Pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yaitu terdiri dari pelakunya orang perseorangan, siapa saja setiap orang pribadi korporasi. Yang kedua, korporasi kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi baik dalam badan hukum maupun bukan dari badan hukum. Yang ketiga, pegawai negeri. Pegawai negeri dalam Undang-Undang Kepegawaian pegawai negeri sebagaimana dalam KUHP menerima gaji atau upah dari keuangan negara daerah, menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara daerah. Jenis korupsi. Menurut Syed Hussein Alatas, yaitu merupakan sosiolog Malaysia yang kelahiran dari Bogor, Indonesia, ia menyatakan bahwa berdasarkan tipenya, korupsi dikelompokkan menjadi 7 jenis, yaitu korupsi
transaktif yang menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antar pihak pembeli dan pihak penerima demi keuntungannya dan kedua belah pihak, dan dengan aktif diusahakannya tercapainya keuntungan ini oleh keduanya. Korupsi memeras. Extortive corruption adalah korupsi pihak yang dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingan atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. Yang ketiga, korupsi investif. Investive corruption adalah pemberian barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dari keuntungan tertentu selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh pada masa yang akan datang. Korupsi perkerabatan, nepotistic corruption, menunjukkan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara memegang jabatan dalam pemerintahan, tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan bentuk uang dan bentuk lain-lain kepada mereka yang bertentangan dengan norma peraturan berlaku. Korupsi defensif, perilaku korban korupsi dengan pemerasan korupsinya dalam rangka mempertahankan dirinya sendiri. Korupsi autogenik, autogenic corruption yaitu korupsi dilaksanakan oleh seorang diri. Korupsi dukungan, supportive corruption, yaitu korupsi tidak secara langsung menyangkut uang, imbalan langsung dalam bentuk yang lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, pemberantasan tindak pidana korupsi diperbarui pada tahun 2001, Nomor 20, menetapkan 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu terkait suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Tindak pidana korupsi terkait kerugian di negara jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, diperbarui Nomor 20 Tahun 2001. Terdapat pada pasal 2 dan 3 menyebutkan bahwa setiap orang yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah, paling banyak 1 miliar rupiah, atau dapat dihukum pidana mati. Contoh kasus yaitu pegawai negeri mengikuti tugas belajar yang dibiayai langsung oleh pemerintah. Setelah selesai tugas belajarnya, bekerja di sektor swasta dengan memanfaatkan ijazah hasil belajarnya tersebut. Yang kedua, seorang mahasiswa mengikuti pendidikan kedinasan dibiayai oleh negara. Tetapi yang bersangkutan itu yang mendapatkan beasiswa itu drop out dengan alasan yang tidak jelas dan tidak mengembalikan uang yang dipakai selama ia menempuh pendidikan. Yang ketiga, suatu proyek pembangunan gedung, pekerjaan sudah dilakukan oleh penyedia sebanyak 90% menuju selesai pembangunan, ternyata dibayarkan sebesar 1%. Seorang pegawai pecatat retribusi pelayanan di puskesmas memanipulasi data kunjungan pasien sebenarnya dan membuat data fiktif yang lebih kecil sehingga uang yang disetorkan pun tidak sesuai dengan jumlah pengunjung yang datang atau pasien yang sebenarnya. Yang kedua, tentang pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang atau disebut dengan money laundering, suatu perbuatan merubah dan menyembunyikan uang tunai atau aset yang diperoleh dari suatu kejahatan, terlihat seperti berasal dari sumber yang sah. Dana haram, illicit funds, tidak bersifat seperti dunia pada umumnya, karena dana ini dapat merusak pasar, merugikan peserta pasar yang sah dan selalu tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang dan stabilitas pasar tempat di mana dana tersebut bersembunyi. Dan problematika
Pencucian uang dalam bahasa Inggris dikenal dengan organized crime. Secara pengertian ada 3. Yang pertama itu dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Pencucian uang merupakan perbuatan yang menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya. Yang kedua, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Yang ketiga, maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah itu menjadi harta kekayaan yang sifatnya sah. Sedangkan dalam harta kekayaan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, semua benda bergerak atau tidak bergerak yang baik maupun tidak berwujud. Delik pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang dirumuskan pasal 3 ayat 1, pasal 6 ayat 1, dan pasal 7. Di pasal 3 ayat 1, pernyataannya yaitu setiap orang sengaja menempatkan harta kekayaan diketahuinya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik nama sendiri maupun dari pihak lain. Mentransfer harta kekayaan diketahuinya itu hasil tindak pidana penyedia jasa keuangan lain atas nama sendiri maupun pihak lain, membayarkan, membelanjakan harta yang diketahuinya itu hasil dari tindak kejahatan tersebut maupun atas nama sendiri atau orang lain. Menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya, dan juga membawa uang tersebut ke luar negeri tanpa sesuai dengan aturan yang jelas. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya. Di pasal 6 ayat 1, yaitu ia menyatakan, setiap orang yang menerima, menguasai, penempatan, dengan pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta. Kekayaan yang diketahuinya itu patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Nah, pidana dari tindakan tersebut paling singkat selama 5 tahun, paling lama 15 tahun. Paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Pasal 7, setiap warga negara Indonesia atau korporasi Indonesia berada di luar wilayah negara Indonesia dan memberikan bantuan, kesempatan, atau negara. Tindak lain dari berkaitan dengan pencucian uang yaitu pasal 8, penyedia jasa keuangan dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK. Pada pasal 13 ayat 1 dipidana paling sedikit 250 juta rupiah, paling banyak 1 miliar rupiah. Di pasal 9, yaitu tindakan tersebut tidak dilaporkan, ia berhak mendapatkan denda sebanyak 100 juta rupiah atau mata uang asing lainnya. Setara dengan itu dibawa ke wilayah negara Republik Indonesia yang dipidana paling sedikit 250 juta rupiah, paling banyak 1 miliar rupiah. Di pasal 10 PPATK, penyidik, saksi, penuntut hukum, hakim, atau orang lain bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuannya sebagaimana pasal 39 ayat 1 dan pasal 41 ayat 1 dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Silakan dilanjut. Untuk selanjutnya, hubungan antara tindak pidana korupsi dengan pencucian uang. Pada dasarnya, korupsi merupakan salah satu kejahatan yang memiliki hubungan dengan tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang merupakan suatu tindakan
atau perbuatan memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, tanpa terdeteksi atau diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal atau tidak sah. Maka dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan kejahatan asal terciptanya tindak pidana pencucian uang. Perbuatan tindak pidana pencucian uang merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi dalam masyarakat. Selain itu, aparat juga disulitkan dalam hal melacak hasil korupsi tersebut, sebab seringkali dilakukan pencucian uang oleh para koruptor. Pencucian uang dilakukan dengan cara memasukkan hasil kejahatannya tersebut ke dalam sistem keuangan. Tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk tindak pidana khusus yang memiliki hubungan dengan berbagai macam kejahatan lainnya. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan, yaitu sebagai upaya untuk menyamarkan hasil dari suatu kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya, agar dapat menikmati hasil tersebut tanpa terlacak, salah satunya yaitu hasil dari korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu hasil tindak pidana yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan berbagai macam tindak pidana lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang, yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana asal adalah tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pencucian uang. Di antaranya yaitu tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Alasan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang karena korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi. Sebab korupsi berorientasi terhadap keuntungan finansial yang didapat dari hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Selanjutnya, jumlah hasil korupsi yang sangat besar sehingga tidak memungkinkan dinikmati secara terang-terangan. Hal tersebut membuat pelaku melakukan pencucian uang untuk menikmati kejahatannya secara sembunyi-sembunyi. Maka dari itu korupsi sangat berkaitan dengan pencucian uang, sebab pencucian uang merupakan satu-satunya sarana bagi para koruptor untuk menyembunyikan kejahatannya karena hasil kejahatannya itu berjumlah yang sangat besar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.